Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya William Adelino dari program studi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat dari Politeknik Astra dengan NIM 0720250096. Nah, di sini saya akan mengerjakan suatu proyek, yaitu pembuatan video dari mata kuliah alat perlengkapan kerja bengkel dengan dosen pengampu Bapak Lukiawan Pama Deprian. Nah, sebelum mulai praktek, alangkah baiknya kita memakai APD lengkap. Yang pertama yaitu safety helmet, safety glass, safety glove, safety vest, dan yang terakhir ada safety shoes ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengerjakan atau membuat video dengan materi yang pertama yaitu CAD tools, yang kedua electrical tools, dan yang terakhir adalah measurement tools ya. Jadi mungkin segitu saja, langsung saja ke prakteknya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan yaitu CAD tools engine ya. Bisa dilihat di sini ada extension, long extension. Di sini ada L handle. Ini soket ya teman-teman. Ini juga extension. Di sini ada kunci torsi atau torque branch. Di sini ada crowbar ya teman-teman. Di sini ada adjustable wrench, dan ini pipa wrench atau kunci pipa ya. Oke. Terus selanjutnya, nah, di sini ada banyak tools. Nah, yang pertama yaitu ada hammer plastik ya, teman-teman. Plastik hammer. Di sini ada copper hammer atau tembaga ya, teman-teman. Di sini ada rubber hammer. Dan di sini ada gasket scraper, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada sliding ya, kanan ada sliding tibar ya, teman-teman. Terus di sini ada T-wrench atau T-handle wrench ya, teman-teman. Nah, di sini ada punch and chisel. Di sini ada magnetic pickup tools. Nah, ini ada magnetnya ya, teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada combination wrench ya. Ini ada open, yang terbuka dan tertutup seperti ini. Di sini ada juga Allen key ya, Allen key. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada banyak soket ya teman-teman, dan ada long extension juga, dan ada universal seperti ini, universal extension. Di sini nah, di sini ada ratchet ya, ratchet extension. Nanti kita bisa untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Nah, di sini yang pertama ada
ada vice grip ya. Ini hampir sama ya teman-teman. Kalau ini yang long atau panjang, ini yang pendek ya. Oke, langsung saja selanjutnya. Nah, baik, di sini ada screwdriver ya. Yang ini yang minus ya teman-teman. Yang minus, dan ini yang cross atau plus. Gitu. Dan di sini ada screwdriver cross dan minus. Tapi ini lebih kecil ya teman-teman. Dan di sini ada combination plier atau tang yang seperti kalian tahu, ada tang atau combination plier. Kenapa kok ada di combination? Karena di sini ada alat untuk memotongnya dan untuk ada geriginya ya teman-teman. Gini. Ini sama, ada long nose plier. Dan ini ada cutting plier buat memotong kabel biasanya ya teman-teman. Oke, untuk terakhir tadi sama ya dengan yang atas tadi. Oh ya, untuk yang terakhir ini ada plastik ya, yang kiri, paling kiri ada plastik seperti tadi, plastik hammer. Dan di sini ada ballpen hammer. Ini ballpen. Kenapa dinamakan ballpen? Karena ini bulat ya teman-teman. Gitu. Dan ini ada flare gauge ya teman-teman untuk mengukur ketebalan ya biasanya. Nah di sini ada double open branch. Kenapa double? Karena di sini ada dua ya teman-teman. Sini sama sini. Ini ada 17 sama ukuran 19 ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung teman-teman semuanya, di sini saya akan menambahkan ya tentang tools tadi, cara penggunaannya ya. Di sini ada banyak seperti ratchet, extension, dan screwdriver, dan combination open branch. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu saja terkait tools tadi ya, cara penggunaannya. Nah di sini untuk cara penggunaannya, ketika kita ke kanan itu mengendorkan, dan untuk ke kiri untuk mengencangkan ya teman-teman, jangan kebalik. Nah ke kanan ya teman-teman. Nah ini untuk mengendorkan ya, ke kanan, ke arah kanan. Nah untuk ke kiri kita mengencangkan ya, seperti arah jarum jam ya teman-teman. Kalau ke kiri arah jarum jam berarti itu mengencangkan ya. Kalau ke kanan gini untuk mengendorkan. Nah mungkin itu saja contoh atau pengaplikasian dari salah satu tools engine tadi ya. Mungkin langsung saja lanjut tools yang berikutnya. Nah, baik teman-teman, di sini ada baterai charger ya, teman-teman. Nah, di baterai charger bisa dilihat di sini ada simbol, beberapa simbol ya. Yang di sini menunjukkan yaitu 12 volt, yang ini 24 volt. Nah, untuk yang di bawahnya itu menandakan yang pertama itu baterai kosong ya. Yang ini baterai dengan kapasitas seperti simbol tersebut. Nah, untuk yang terakhir ini bahwa simbol menandakan masih oke ya, atau masih bagus. Nah, untuk simbol yang di bawah, yang ini adalah simbol untuk mengecas baterai dengan keadaan yang dingin. Untuk yang sebelahnya
ini adalah menunjukkan bahwa baterai sudah tidak layak. Yang ini untuk baterai charger. Yang terakhir adalah menunjukkan bahwa simbol antara plus dan minus kebalik. Nah, contohnya saya contohkan ya. Ketika saya memasang dengan keadaan yang salah, maka akan simbol ini akan berwarna merah ya. Jika benar simbol tidak akan muncul. Nah, ini menandakan bahwa pemasangan ini benar ya. Nah, ini saya akan ngetes baterai chargernya. Nah, bentar, nyalakan. Ini akan mendeteksi atau mengecas ya, sudah mengecas, dan kapasitas dari baterai ini adalah masih oke ya, berarti masih bagus keadaan baterai ini. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini ada yaitu klem ya. Klem itu adalah alat untuk mengukur arus ya. Nah, di sini saya mengukur arus dari baterai charger ke aki ya teman-teman. Jadi pasangan klem ini yaitu avometer ya. Di sini kita setting di avometer yaitu di milivolt ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya tadi udah mengalibrasi dari klem ini. Nah, kalau 0 seperti contoh ini, berarti ini sudah terkalibrasi ya teman-teman. Nah, mungkin langsung saja kita langsung cek. Nah, di sini sudah ya teman-teman, bisa dilihat di avometer ya, adalah 2. Nah, rata-rata 2, berarti arusnya dari baterai charger aki adalah 2 ya. Untuk mengukur tadi klem harus berada di kabel plus ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja lanjut ke tools elektrikal yang selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, di sini dengan saya ada electrical tools yaitu refraktometer ya. Jadi fungsi dari refraktometer adalah untuk mengukur berat jenis suatu air aki ya, suatu aki. Jadi sebelum menggunakan kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu ya semuanya. Nah, caranya di sini ada air ya, air bersih, kita teteskan. Nah, ketika sudah diteteskan kita tutup ya teman-teman. Nah, ketika sudah, langsung kita lihat ya, harus biar kelihatan kita harus ada cahayanya. Tadi saya sudah mengkalibrasi, jadi tidak perlu menyeting lagi. Ketika ingin menyeting atau mengkalibrasi, setting kalibrasi, nah di sini ada langsung dikalibrasi di sini ya.
sampai 25, 1.20 maaf, sampai 1.25 itu fair atau masih bisa digunakan. Dan ketika 25, 1,25 sampai 1,40 itu masih bagus keadaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk tools electrical refractometer. Nah, mungkin lanjut ke tools electrical yang lainnya. Teman-teman semuanya, di sini ada hidrometer ya, teman-teman. Gunaannya sama seperti refractometer ini. Untuk cara pemakaiannya, kita mungkin langsung saja kita pencet ya di sini, pencet full. Habis itu kita celupkan, kita lepas. Nah, di sini seperti yang refractometer tadi, bahwa kapasitas dari aki ini yaitu harus kita isi atau recharge ya, teman-teman. Jadi kondisi baterai ini sudah habis, teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin itu lanjut untuk tools electrical selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, di sini ada electrical tools yaitu avometer, yaitu ampere voltmeter ya teman-teman. Jadi ini alat untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan ya. Nah, di sini ada dua avometer, yang satu digital, yang satu analog ya teman-teman semuanya. Nah, di sini yang pertama saya akan mengukur baterai ini dengan tools yaitu avometer yang digital. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu ya, karena baterai ini adalah arus DC, maka kita nyeting di avometer dengan DC ya teman-teman semuanya. Nah, langsung saja di sini ada kabel berwarna merah, yaitu untuk arus yang plus, dan yang hitam untuk yang minus ya teman-teman. Mungkin langsung saja. Nah, bisa dilihat di situ 11 ya, 11,68 teman-teman. Jadi baterai ini yaitu 11,68, berarti baterai ini bagus, masih menandakan bagus, karena ori dari baterai ini adalah 12 volt. Nah, mungkin langsung saja saya akan mengukur dengan avometer, tetapi avometer ini adalah avometer yang analog ya teman-teman. Nah, di sini kan ada beberapa banyak simbol ya di sini ya. Nah, untuk simbol yang DC, karena arus ini DC, maka kita harus settingnya di kiri ya teman-teman. Dan ini kan sudah diketahui bahwa di sini baterainya 12 volt, berarti kita harus menyeting di 12 volt teman-teman. Nah, mungkin langsung saja seperti tadi, untuk kabel berwarna merah itu di plus dan hitam di minus, bisa dilihat teman-teman. Nah, di situ menandakan bahwa 11,6 ya, itu 6 ya, karena di situ dengan garis-garis itu adalah kelipatan dari 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung saja kita tes ke tools electrical yang selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, di genggaman saya ini sudah terdapat tools electrical tools, yaitu baterai tester ya, yang berfungsi untuk mengukur baterai, apakah baterai ini masih bagus apa tidak ya, mengukur dengan baterai tester seperti ini. Nah, di sini seperti biasa yang di kabel merah ini adalah plus, dan untuk ini adalah untuk yang minus ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita langsung saja. Di sini harus maksimal 5 detik ya teman-teman. Kita mencolokkan.
Nah, udah. Tadi indikator ke kanan atau hijau yang menandakan bahwa baterai ini masih bagus dan layak digunakan. Oke, mungkin langsung saja untuk tools yang terakhir ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sini ada tools elektrikal ya yang terakhir, yaitu tachometer yang berfungsi untuk mengukur 1 RPM atau kecepatan ya. Nah, sebelum kita mengukur, kita ada reflection mark ya buat mengetes. Nah, nanti di sini kita ada laser untuk kita sorot ke sini agar RPM-nya itu terdeteksi ya teman-teman. Nah, kita contohkan ya teman-teman kepada kipas angin ya. Nah, ini ada laser ya teman-teman. Langsung saja kita hold ya teman-teman. Kita arahkan laser ini ke reflektor tadi yang kita sudah tempelkan. Nah, di sini rata-rata kecepatan yaitu 1174 ya. Nah, kita akan naikkan ke kecepatan yang kedua. Nah, rata-rata 1200 ya teman-teman. Dan kita tambahkan kecepatannya, kita arahkan dengan benar 1300 ya teman-teman. Jadi begitu. Jadi kesimpulan adalah tachometer ini adalah alat untuk mengukur satu kecepatan atau RPM ya. Mungkin itu saja untuk tools dari elektrikal. Mungkin langsung saja kita next ke tools yang berikutnya ya. Teman-teman semuanya, di sini ada mikrometer ya teman-teman. Nah, di dalam mikrometer di sini ada beberapa nama, yaitu yang pertama di sini ada anvil ya teman-teman atau rahang tetap. Di sini ada frame, ini ada spindle atau rahang geser. Di sini ada lock ya untuk pengunci. Di sini ada sleeve ya atau skala utama, timbel atau skala nonius di sini, dan di sini ada ratchet. Nah, jadi fungsi mikrometer ini adalah untuk mengukur ketebalan ya teman-teman. Misalnya untuk mengukur ketebalan. Nah, di sini saya menggunakan mikrometer yang 25 sampai 50 ya, ini ya teman-teman. Nah, jadi pertama-tama ketika kita menggunakan mikrometer, kita harus kalibrasi ya. Nah, di kalibrasi ini ada insight ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengkalibrasi teman-teman ya, di sini ada insight ya, dan ini ada wrench atau kuncinya ya. Untuk fungsinya ini menyetarakan, ada lubang kan ini. Nah, nanti kita dinolkan menggunakan kunci ini. Nah, jadi mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Kita arahkan ke sini. Ya sudah, langsung kita set ratchetnya 3 kali. Setelah itu kita lock. Nah, kita lihat apakah di sini 0 apa tidak ya teman-teman. Nah, ini tidak 0 ya teman-teman, tidak sejajar. Jadi kita harus sejajarkan dengan kunci ini ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini sudah sejajar ya teman-teman. Nah, sudah sejajar, sudah kalibrasi, kita bisa lepas dan bisa menggunakan mikrometer ini. Nah, jadi di sini saya mencontohkan untuk mengukur bolt ya teman-teman. Oke, langsung saja.
di sini kita bisa lihat ya teman-teman, jangan lupa di lock. Nah, untuk garis yang di atas itu kelipatan 2 ya teman-teman, yang bawah itu 1, berarti 1, ini 2, 4, 6, 8, dan yang bawahnya itu 9 ya teman-teman. Kita lihat apakah menyentuh 9 ya teman-teman. Jadi ini 29,34 ya teman-teman. Jadi untuk diameter luar ya, ini adalah 29,34. Mungkin segitu saja untuk pengukuran dari mikrometer ini ya. Untuk boltnya tadi diameter luar ya, diameter luar itu 29,34 ya. Mungkin segitu saja. Lanjut ke tools berikutnya. Baik teman-teman semuanya, di sini ada measurement tools ya. Di tangan saya ada vernier caliper. Nah, di vernier caliper ini ada 2 macam ya. Yang ini di tangan saya ada yang 0,05 ya, dan ada yang 0,02. Nah, fungsi dari vernier caliper ini bisa mengukur panjang, diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda. Nah, di sini ada komponen-komponen, yaitu yang pertama ada laujau, atau biasanya ini digunakan untuk mengukur diameter luar, dan di sini ada upper jaw, biasanya untuk mengukur diameter dalam ya teman-teman. Nah, di sini ada lock ya, atau pengunci. Di sini ada thimble. Ini fungsinya untuk menggeser ya teman-teman. Nah, ini. Dan di sini ada depth root untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, bagaimana caranya mengukur? Nah, di sini kita contohkan ya untuk cara pemakaian. Jadi, contoh kita mengukur linear. Kita geser. Nah, jangan lupa di lock ya teman-teman, agar tidak tergeser. Jika sudah, kita bisa mengukur. Nah, dalam pengukuran di sini ada 2. Yang pertama itu ada skala utama dan skala nonius. Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Yaitu kita cari skala utama terlebih dahulu. Nah, di sini 81 ya teman-teman, itu tidak sampai, garisnya nggak lurus atau nggak sampai di 82. Nah, berarti skala utamanya 81 ya teman-teman. Dan kita cari skala nonius. Caranya kita cari yang paling lurus ya teman-teman, dari garis bawah ini. Kita lihat. Nah, mungkin yang paling lurus adalah 9. Jadi ukuran ini adalah 81,9 ya teman-teman. Ini yang paling lurus. Oke. Mungkin itu saja, dan kita lanjutkan untuk contoh pengukuran yang vernier caliper yang 0,02 ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sini ada vernier caliper ya teman-teman, sama seperti yang tadi. Tapi bedanya kalau yang tadi adalah untuk 0,05, ini 0,02 ya penelitiannya. Jadi mungkin langsung ini ya, kita cara pengukuran. Nah, bentar. Di sini ada perbedaan ya teman-teman. Nah, di sini ada dial ya, dial. Jadi ini kayak jarum jam ya, 0 sampai 9, 0 sampai 9. Nah, untuk yang kanan biasanya itu skala utamanya itu genap, dan yang kiri itu ganjil ya. Mungkin kalau bingung kita langsung saja cara prakteknya ya.
Jangan lupa di lock ya teman-teman. Oke, ketika sudah kita hitung ya. Nah, di sini skala utamanya yaitu 81. Berarti di kiri ya. Ganjil. Nah, 81 di belakang koma. Kita lihat di situ. Nggak sampai 80 ya itu atau 8 ya. Berarti itu 7 setiap garis pendek itu 2 mili ya, teman-teman. Jadi itu 72, 74, 76, 78. Berarti ini 81,78. Ya, benar sekali. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk vernier caliper. Mungkin langsung saja kita lanjut ke measurement tools yang lainnya ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mengukur tools yaitu silinder bore gauge ya teman-teman. Yang pertama-tama apa sih fungsi dari silinder bore gauge ini? Nah, silinder bore gauge ini adalah berfungsi untuk mengukur diameter dalam ya. Biasanya untuk mengukur liner ya teman-teman semuanya. Jadi di liner nanti diukur dengan keovalan atau keausan ya, ketirusan ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini ada komponen-komponen di dalam dial gauge ya atau silinder bore gauge. Yang pertama ini ada dial gauge-nya, ini ada grip, dan ini ada measure point. Di sini ada replacement rod dan replacement washer. Nah, sebelum mengukur liner kita perlu 3 tools ya teman-teman. Yang pertama silinder bore gauge ini, yang kedua micrometer, yang ketiga yaitu vernier caliper. Nah, mungkin kita langsung saja mengukur linernya ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin langsung saja. Di sini hasil pengukuran dari vernier caliper adalah 81,9 ya teman-teman, 90. Jadi fungsi dari vernier caliper adalah untuk mengukur kasar. Jadi kita bulatkan ke 82 ya teman-teman. Jadi bagaimana kita cara mengukurnya? Yang pertama kita perlu replacement rod yang 80 ya, udah saya masukkan, dan washernya 2 mili ya. Nah, total 82 mili ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu kalibrasi. Karena ini sudah terkalibrasi, kita bisa langsung gunakan. Atau kita kalibrasi di sini kita setel 82 ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah 0 dan silinder bore gauge ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Jadi mungkin kita langsung saja mengukur X. Maaf ya teman-teman, mungkin kita mengukur X di seperti ini ya, X1 ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat titik tertingginya di mana. Nah, itu di angka 2. Berarti 82,2 ya teman-teman. Berarti X1-nya itu 82,02. Oke, mungkin langsung lanjut
yang X2 ya teman-teman. Kita lihat titik tertingginya ya teman-teman. Itu tidak sampai 82. Jadi masuknya 82,01 ya teman-teman. X2 nya. Kita cari X3 nya. Kita lihat titik tertingginya, dia berhenti di mana? Nah, di 0,2. Berarti 82,02 ya teman-teman. Nah, X1 sampai 3 sudah selesai. Kita lihat Y-nya ya teman-teman. Kita lihat titik tertingginya, dia berhenti di mana? Nah, itu tidak sampai 0,2 ya, berarti 82,01. Y2 nya tidak sampai 82,02 ya, itu sampai berarti masuknya 01. Kita cari Y3 ya teman-teman. Nah, itu 82 ya teman-teman, 0,02. Nah, berarti ini 82,02. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan mengukur kausan dari liner yang saya ukur ya teman-teman. Mungkin di sini saya akan mengukur ketirusan dan kovalan. Nah, ketirusan dan kovalan ada rumusnya ya teman-teman. Yang pertama ketirusan. Rumus dari ketirusan adalah X1 kurangi Y1, X2 kurangi Y2, X3 kurangi Y3. 82,02 dikurangi 82,01 berarti 0,01. Di sini sama ya teman-teman. 82,01, 82,01 berarti jawabannya 0. Ini juga sama ya teman-teman, berarti ini 0 ya teman-teman. Nah, jadi ketirusan dari liner yang saya ukur tadi adalah 0,01. Nah, kita contohkan pada silinder ya teman-teman, atau liner ya teman-teman. Nah, ketirusan 0,01 dari X1 ya, dan Y1 berarti ini sudah bagus dan ini agak keluar ya teman-teman, adanya ketirusan. Berarti ini kita asumsikan saja teman-teman, karena itu 0,01. Jadi begini. Dan keovalan selanjutnya ya teman-teman. Nah, keovalan rumusnya adalah X1 kurang X3, Y1 kurang Y3. X1 kurangi X3 berarti 0. Y1, Y3 karena teman-teman 0,01 ya teman-teman. Jadi keovalan dari liner yang saya ukur tadi adalah 0,01. Kita asumsikan tadi ya teman-teman, adanya keovalan di bagian bawah. Berarti ada keovalan seperti ini ya di area liner ini. Dan mungkin begitu saja untuk pengukurannya. Jadi kesimpulan dari pengukuran ini adalah untuk linernya, liner tadi yang saya ukur itu masih bagus ya teman-teman, karena di sini kausannya masih standar 0,01, berarti masih bisa digunakan. Mungkin begitu. Mungkin selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi dari kausan dari suatu liner? Untuk mengatasi kausan pada suatu liner, kita melakukan oversize ya teman-teman. Nah, standar dari oversize adalah 0,25, 0,20, 0,75, 100. Nah, ini adalah standar dari oversize ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi kausan pada suatu liner itu kita melakukan oversize. Kenapa kok terjadi kausan? Karena seiring berjalannya waktu
mesin itu kan ada piston dan liner itu bergesekan, makanya akan adanya kausan ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oversize ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin begitu. Dan kita lanjut untuk pengukuran CC ya teman-teman. Sebenarnya yang saya ukur tadi adalah liner dari Scania ya teman-teman. Ada 4 silinder tadi. Nah, kita contohkan saja ya teman-teman. Kita contohkan saja. Rumus dari CC yaitu 0,785 dikali diameter dari pistonnya. Nah, ini standarnya 82, berarti 82 dikali diameter liner 82, dan untuk ini panjang struk ya teman-teman atau langkah. Nah, kita asumsikan saja, kita contohkan saja ya, 84. Kita bisa mengalikan ya, kita kali, saya kali dan ketemu jawabannya 4, 4, 3, 8. Jadi kita contohkan saja ya. Jadi perhitungan dari yang liner saya hitung, jumlah cc-nya kita contohkan ya adalah 4,3,380,56. Kita bisa bulatkan biasanya ya 450 cc ya. Mungkin begitu ya teman-teman untuk cara pengukuran dari silinder bore gauge dan bagaimana cara mengatasi kausan, yaitu seperti oversize dan cc yang seperti ini ya saya contohkan. Mungkin begitu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.